Salam sehat, bugar, produktif. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai indikator kinerja program kesehatan kerja dan kesehatan olahraga. Video kali ini juga masih satu paket dengan tutorial cara pengisian aplikasi Sitco. Materi yang kita sampaikan hari ini yaitu dari materi Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja, Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Indikator Renstra atau RPJMN, Program Kesehatan Kerja dan Olahraga tahun 2020 sampai 2024, hanya terdiri dari dua, yaitu kesehatan kerja dan kesehatan olahraga. Untuk kesehatan kerja yaitu jumlah kabupaten kota yang melaksanakan kesehatan kerja. Sedangkan untuk program kesehatan olahraga adalah jumlah kabupaten kota yang melaksanakan kesehatan olahraga. Indikator program berdasarkan tingkat administrasi, yang pertama adalah tingkat puskesmas, yaitu puskesmas melaksanakan kesehatan kerja internal dan eksternal, lalu melaksanakan kesehatan olahraga internal dan eksternal. Yang ketiga, tempat kerja yang melaksanakan kesehatan kerja, institusi yang melaksanakan pengukuran kebugaran, jemaah haji yang diukur kebugaran jasmaninya. Lalu, yang kedua untuk tingkat kabupaten atau kota, yaitu persen puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dan persen puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga. Kemudian puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja internal dan eksternal, begitu juga puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga, kebijakan yang ada, tempat kerja yang melaksanakan kesehatan kerja, institusi yang melaksanakan pengukuran kebugaran jasmani bagi pegawai, jemaah haji yang diukur kebugaran jasmani. Sedangkan untuk tingkat provinsi, yaitu persen kabupaten atau kota yang melaksanakan kesehatan kerja dan kesehatan olahraga, lalu kabupaten atau kota yang dibina, kebijakan yang ada, serta intervensi atau inovasi yang ada. Begitu juga yang keempat untuk tingkat pusat atau Kementerian Kesehatan, yaitu persen provinsi yang melaksanakan kesehatan kerja dan olahraga, lalu provinsi yang dibina, kebijakan yang ada, serta intervensi atau inovasi yang ada. Dalam indikator kinerja, ada disebut leveling dan grading untuk mengukur capaiannya. Leveling ada 3 tingkatan, yaitu level 1 yang terendah, lalu level 2 dan level 3 yang tertinggi. Untuk tingkat leveling, ini digunakan untuk mengukur capaian indikator kinerja dari kabupaten atau kota dan puskesmas. Sedangkan grading ini merupakan kesimpulan atas penilaian kinerja program kesehatan kerja dan olahraga di tingkat provinsi dan pusat. Yang pertama adalah indikator tingkat kabupaten kota. Untuk program kesehatan kerja, terbagi menjadi 3 level, level 1, level 2, dan level 3. Subindikatornya adalah 60% puskesmas di kabupaten kota melaksanakan kesehatan kerja. Lalu, yang kedua, adanya surat edaran atau SK yang dikeluarkan bupati atau wali kota terkait pelaksanaan kesehatan kerja. Terkait pelaksanaan kesehatan kerja di sini artinya adanya surat edaran atau dalam bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh bupati atau wali kota yang menyentuh program kesehatan kerja. Contohnya, apabila ada peraturan wali kota atau bupati terkait germas, maka peraturan tersebut bisa dimasukkan ke dalam surat edaran atau SK yang terkait pelaksanaan kesehatan kerja, karena salah satu program atau kegiatan dari germas yaitu ASI eksklusif. Itu salah satu bagian dari program GP2SP atau Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif dalam pelaksanaan kesehatan kerja. Lalu yang ketiga, pembinaan kesehatan kerja sektor formal. Untuk memenuhi level 1, yaitu minimal adanya pendataan ataupun pembinaan untuk di level 2.
Lalu yang keempat, adanya pembinaan K3 Fasiankes. Pembinaan K3 Fasiankes dapat dilakukan kepada puskesmas, rumah sakit daerah, ataupun klinik dalam bentuk pendataan ataupun pembinaan. Yang terakhir, tersedianya jabatan fungsional tertentu pembimbing kesehatan kerja. Jadi untuk memenuhi level 1, kabupaten kota, dinas kabupaten kota harus memenuhi 60% puskesmasnya sudah melaksanakan kesehatan kerja, lalu ada surat edaran atau SK yang dikeluarkan bupati atau wali kota, lalu ada pembinaan kesehatan kerja sektor formal, dan pembinaan K3 Fasiankes. Sedangkan level tertinggi, perbedaannya ada di tersedianya Japfung PKK. Lalu indikator untuk kesehatan olahraga untuk tingkat kabupaten kota, yang pertama, 60% puskesmas di kabupaten kota melaksanakan kesehatan olahraga. Untuk memenuhi level 1, diharapkan 60% puskesmasnya sudah berada di level 1 untuk tingkat kesehatan olahraga. Sedangkan apabila sudah berada di level 2, 60% puskesmasnya, maka kabupaten kota tersebut sudah berada di level 2 dalam pelaksanaan kesehatan olahraga. Subindikator yang kedua adanya SK atau surat keputusan tentang pelaksanaan kesehatan olahraga. Artinya, adanya peraturan wali kota atau bupati ataupun surat edaran yang berisi tentang peraturan yang menyentuh program kesehatan olahraga. Contohnya, apabila ada bupati atau wali kota mengeluarkan peraturan terkait Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup dan Sehat, itu bisa dimasukkan ke adanya surat edaran atau SK. Karena salah satu poin dari Germas adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik adalah bagian dari program kesehatan olahraga. Lalu yang ketiga, adanya pembinaan kebugaran jasmani pekerja tingkat kabupaten kota. Artinya dilakukan pengukuran kebugaran jasmani bagi pekerja pada tingkat OPD-nya atau SKPD-nya. Contohnya, dilakukan pengukuran kebugaran pekerja pada pegawai di Dinas Pendapatan Daerah atau Dinas Olahraga ataupun dinas yang setingkat dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Demikian untuk indikator kesehatan kerja dan kesehatan olahraga di tingkat administrasi kabupaten kota. Lalu yang berikutnya adalah indikator tingkat puskesmas. Yang pertama adalah kriteria penilaian leveling untuk pelaksanaan program kesehatan kerja di puskesmas. Jenis penilaiannya terbagi menjadi 4, yaitu perencanaan, lalu sumber daya manusia, lalu K3 internal, dan K3 eksternal. Untuk levelnya terbagi menjadi 3, level 1, level 2, dan level 3. Yang pertama adalah perencanaan. Yang kedua, pengelolaan program kesehatan kerja. Apakah ada pengelola program kesehatan kerja di puskesmas tersebut? Lalu yang ketiga, apakah ada jabatan fungsional tertentu pembimbing kesehatan kerja di puskesmas tersebut? Untuk level 1 dalam K3 internal, yang pertama adanya SOP. SOP di sini artinya adanya SOP atau Standard Operating Procedure terkait minimum requisition atau himbauan umum. Seperti SOP mengenai cuci tangan pakai sabun di puskesmas. Atau penggunaan alat pelindung diri bagi petugas di puskesmas. Jika ada, maka memenuhi kriteria level 1. Yang kedua, adanya peta identifikasi bahaya dan risiko di puskesmas. Yang ketiga, untuk K3 internal adalah adanya jalur dan tanda evakuasi di puskesmas. Lalu yang kemudian, ada ketersediaan APAR, alat pemadam api ringan atau racun api. Lalu untuk simulasi APAR,
Ini untuk di level 2. Lalu untuk level 1 adanya pelayanan penyakit akibat kerja di puskesmas. Lalu untuk level 2-nya adanya pelayanan PAK atau penyakit akibat kerja bagi petugas. Lalu untuk level 2 yang lain adalah adanya deteksi dini penyakit tidak menular dan pencegahan penyakit menular bagi petugas. Jadi untuk memenuhi level 1 dalam K3 internal, yaitu adanya SOP, adanya identifikasi bahaya dan risiko, adanya jalur dan tanda evakuasi, adanya ketersediaan APAR, adanya pelayanan penyakit akibat kerja. Lalu untuk K3 eksternal, ada 3 poin penting dalam level 1. Untuk memenuhi level 1, ada 3 yang harus dilakukan, yaitu adanya pembentukan pos UKK di wilayah kerja puskesmasnya, minimal 1. Lalu, adanya pendataan tempat kerja, yaitu pendataan tempat kerja sektor formal. Sektor formal artinya bisa terhadap instansi pemerintah yang berada di wilayah puskesmas, contohnya sekolah, kantor kecamatan, kantor lurah, ataupun kantor desa. Ataupun dalam bentuk lainnya seperti polsek ataupun koramil. Lalu yang terakhir untuk level 1 pada K3 eksternal adanya peta wilayah kerja puskesmas. Untuk memenuhi level 2 yaitu lebih kepada pembinaan, artinya adanya pembinaan pos UKK, lalu adanya pembinaan tempat kerja, kemudian ada peta distribusi dan sebaran penyakit pada masyarakat. Demikianlah kriteria penilaian untuk program kesehatan kerja di puskesmas. Sedangkan untuk kriteria penilaian program kesehatan olahraga terbagi menjadi 2 jenis penilaian, yaitu internal dan eksternal. Apabila kita melihat pada kolom level 1, pada jenis penilaian internal, yang pertama adanya perencanaan. Yang kedua, adanya peregangan di puskesmas. Lalu yang ketiga, adanya senam bersama. Dan yang keempat, adanya pembinaan kebugaran jasmani pegawai puskesmas dalam bentuk pengukuran kebugaran. Sedangkan untuk menuju ke level 2, adanya analisis hasil kebugaran jasmani pegawai. Sedangkan untuk jenis penilaian eksternal, yaitu untuk level 1, adanya latihan fisik pada ibu hamil dan adanya latihan fisik pada lansia. Latihan fisik artinya ada dilakukan pembinaan dalam bentuk senam kepada ibu hamil ataupun lansia. Sedangkan untuk menuju ke level 2, adanya pembinaan kebugaran jasmani anak sekolah atau madrasah, lalu pembinaan kebugaran jasmani calon jemaah haji. Untuk menuju level 3, adanya pembinaan kebugaran jasmani ASN tingkat kecamatan, seperti dilakukan pengukuran kebugaran jasmani bagi pegawai di kantor camat, atau di polsek, atau di koramil, atau di kantor lurah, atau di kantor desa. Secara umum, apabila puskesmas minimal berada di level 1, program kesehatan kerja dan kesehatan olahraganya, maka penting untuk diketahui bahwa puskesmas tersebut sudah menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja dasar. Yang kedua, sudah melaksanakan kesehatan olahraga pada masyarakat di wilayah kerjanya. Yang ketiga, puskesmas tersebut telah melakukan pendataan tempat kerja sektor formal di wilayahnya. Yang keempat, puskesmas tersebut telah membentuk pos UKK di wilayah kerjanya. Yang kelima, puskesmas tersebut telah melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja puskesmas atau K3 Fasiankes. Yang terakhir, bahwa puskesmas tersebut telah melaksanakan peregangan, senam, dan kebugaran atau pengukuran kebugaran bagi pegawai puskesmas. Sehingga secara garis besar,
Kriteria penilaian untuk kabupaten, kota, dan puskesmas terbagi menjadi 3, yaitu level 1, level 2, dan level 3. Di mana level 1 adalah kriteria minimum atau kriteria wajib yang harus dipenuhi untuk selanjutnya bisa menuju ke level 2 atau level 3. Artinya, apabila Bapak Ibu dan sekalian memenuhi level 2 ataupun level 3, tapi level satunya atau poin ataupun kriteria level satunya ada yang belum terpenuhi, maka tidak akan bisa memenuhi leveling untuk tingkat kabupaten atau tingkat puskesmas. Kemudian, dalam penilaian program terbagi menjadi eksternal dan internal. Internal artinya kegiatan tersebut, baik kesehatan kerja ataupun kesehatan olahraga, dilakukan di puskesmasnya atau di dinasnya. Sedangkan yang eksternal adalah kegiatan kesehatan kerja dan olahraga yang dilakukan di luar instansinya atau di luar puskesmas ataupun dinas kesehatan kabupaten kota. Demikian yang bisa disampaikan terkait indikator kinerja tingkat administrasi dinas kesehatan kabupaten atau kota dan puskesmas. Silakan like dan share kepada rekan-rekan petugas kesehatan kerja dan olahraga di puskesmas ataupun dinas kabupaten kota agar semuanya dapat memahami dan dapat melaksanakannya sesuai target tahun 2020. Demikian yang bisa disampaikan. Salam sehat, bugar, produktif.